Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Mr. Ali Meji Channel ya. Dimanapun Anda berada tetap sehat dan tetap hutang-hutangannya terhapuskan semuanya dengan Anda bisa membayarnya seperti itu dengan cara yang halal dan dari manapun ya. Yang jelas kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meningkatkan takwa kita kepadanya ya. Sehat semuanya aja sehat ya, yang sudah melihat channel ini, dulur-dulurnya atau saudaranya, orang tuanya, anaknya, istrinya, suaminya, sehat semuanya. Dan hari ini saya akan membicarakan tentang jasa-jasa presiden ya, yang perlu kita apresiasi ya, luar biasa. Terus terang kalau hanya ngebully, hanya menghina, memfitnah atau mencela setiap presiden-presiden kita yang udah lalu ya, tanpa memahami kebijakan dan kontribusinya, bukanlah sikap yang bijak ya. Setiap presiden Indonesia dari Soekarno hingga yang sekarang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, apalagi zaman reformasi mulai SBY hingga Pak Prabowo ini akan dipilih dengan pemilihan. Kalau beda pemilihan, kemudian yang dipilih nggak menang ya harus santai ya, jangan berbuat apa seakan-akan menjadi lawan politik yang harus dicela terus seperti itu ya, kurang bijak seperti itu ya. Jadi mereka menghadapi tantangan yang berbeda-beda di zamannya dan membuat keputusan itu berdasarkan kondisi saat itu tentunya. Contoh, Bapak Soekarno itu berjuang untuk kemerdekaan dan membangun identitas bangsa. Bapak Soeharto membawa pertumbuhan ekonomi meskipun ada sisi lain otoriternya misalnya ya. Gus Dur itu mendorong demokrasi dan kebebasan beragama ya. Bapak Habibie ya juga seperti itu, semuanya memiliki yang sisi-sisi kebaikan dan jasanya luar biasa. SBY fokus pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, Jokowi mengembangkan infrastruktur dan digitalisasi ya. Kalau ada kebijakan yang kurang baik misalnya, kritik boleh, tapi harus berdasarkan fakta, bukan sekedar mencela, bukan sekedar menghina ya. Justru lebih baik kalau kita fokus pada solusi atau kontribusi nyata untuk negeri ini. Setiap presiden Indonesia ya, mulai dari Bapak Soekarno hingga Bapak Prabowo ini ya, punya pencapaian yang layak diapresiasi, walaupun ada kekurangannya ya, walaupun ya. Tapi kan kita melihatnya jasa-jasanya dan sebagainya. Contoh Bapak Soekarno ini kan 1945 hingga 1967 ya, banyak tahunnya berarti ya. Sebagai proklamator kemerdekaan bersama Bung Hatta ya, membangun identitas nasional dan konsep ya yang sangat hebat berarti ya, membangun identitas nasional, menginisiasi Konferensi Asia Afrika 1955 yang jadi dasar gerakan-gerak non-blok seperti itu. Bapak Soeharto 1967-1998 ya, membangun ekonomi dengan Repelita, rencana pembangunan 5 tahun ya. Swasembada beras pada 1984, stabilitas keamanan dan pembangunan infrastruktur besar-besaran ya. B.J. Habibie 1998-1999, demokratisasi ya, membebaskan pers dan menghapuskan fungsi ABRI, mempercepat transisi reformasi setelah Orde Baru ya, mengembangkan industri pesawat dengan IPTN ya, sekarang PT Dirgantara Indonesia ya. Bapak Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur 1999-2001 ya, membuka kebebasan beragama dan menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa.
membubarkan Departemen Penerangan untuk kebebasan pers, memulai reformasi di tubuh TNI dan menghapus dui fungsi ABRI. Ibu Megawati Soekarno Putri 2004 ya. Pemimpin wanita pertama di Indonesia, memulihkan ekonomi pasca krisis 1998, membentuk KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk memberantas korupsi. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono SBY 2004-2014. Ekonomi tumbuh stabil dengan investasi asing yang meningkat. Ada program bantuan langsung tunai BLT untuk membantu rakyat kecil. Mengembangkan diplomasi internasional, memperkuat posisi Indonesia di dunia, seperti itu ya. Bapak Joko Widodo atau Jokowi 2014-2024 ya. Revolusi infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Digitalisasi layanan pemerintahan dan pembangunan ibu kota baru. Ya. Mendorong hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Jadi tiap presiden punya gaya kepemimpinan sendiri, ya. Tidak ada yang sempurna, ya, tapi banyak hal positif yang mereka lakukan. Yang penting kita belajar dari sejarah dan terus berkontribusi untuk bangsa, ya. Luar biasa. Jadi Bapak Soekarno, arsitek ideologi bangsa, merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, ya. Pembangunan monumen bersejarah Monas, Gelora Bung Karno, dan Masjid Istiqlal dibangun di era beliau. Menjaga keutuhan NKRI, mengatasi pemberontakan PRRI, Permesta, DTI, dan RMS. Di zaman Pak Harto juga pendidikan massal, program wajib belajar, dan pengiriman guru ke daerah terpencil. Kesehatan masyarakat, program KB, ya zamannya beliau, ya. Keluarga berencana, sukses mengendalikan pertumbuhan penduduk, ya. ASEAN, nah ini saya sering lihat ini, aktif memperkuat ASEAN sebagai organization atau organisasi regional yang berpengaruh. B.J. Habibie, reformasi demokrasi, ya. Nah, Bapak B.J. Habibie luar biasa. Filmnya juga ada. Jadi Rudy Ainun, Habibie Ainun, insya Allah. Reformasi demokrasi, ya. Pemilu multipartai. Banyak waktu itu. Saya pernah mengalaminya. Sangat banyak waktu. Jadi pemilu multi partai pertama setelah Orde Baru. Kebebasan pers, tidak ada lagi sensor dan larangan terhadap media, ya. Pengembangan teknologi, mendorong riset dan pengembangan industri pesawat. Zaman Pak Haji, ya, Gus Dur, ya, Pak Yai, ya, Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur 1999-2001, ya. Pluralisme, menghapus larangan budaya dan perayaan Imlek dan Indonesia, ya. Desentralisasi, memberikan otonomi daerah untuk pemerataan pembangunan, menyederhanakan birokrasi, menghapus departemen yang dianggap tidak efisien. Zamannya Bu Megawati Soekarno Putri 2001-2004. Ya, ini lain-lain, kalau yang tadi kan sudah saya sebutkan, ya. Ini saya ulangi tapi dengan jasa-jasa yang lainnya yang saya sebutkan. Menjamin pasokan listrik nasional lebih stabil. Daerah diberikan hak lebih besar untuk mengelola anggaran sendiri. Pasca reformasi yang masih penuh gejolak, menjaga stabilitas politik beliaunya, ya. Sangat berjasa, ya. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono SBY 2004-2014. Program BOS, bantuan operasi sekolah, mempermudah akses pendidikan bagi rakyat. Peningkatan daya saing ekonomi Indonesia masuk G20 di masa pemerintahan beliau. Diplomasi perdamaian, berperan aktif dalam misi perdamaian di dunia termasuk konflik Palestina.
Zamannya Bapak Joko Widodo atau Bapak Jokowi 2014-2024. BBM satu harga. Yang apa? Waktu itu di daerah mana? Ada yang harga berapa? Di sini harga berapa? Di sana harga mau melambung tinggi. Pada saat beliau Bapak Joko Widodo ya, BBM satu harga ya, agar harga bahan bakar di daerah terpencil sama dengan di kota besar. Pembangunan infrastruktur digital, percepatan internet di seluruh Indonesia dengan palapa ring. Ada juga jasanya beliau transformasi ekonomi, meningkatkan hilirisasi nikel dan sumber daya alam lainnya agar Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah. Jadi setiap pemimpin punya warisannya sendiri. Ada yang berhasil, ada yang masih punya kekurangan. Tapi kita sebagai rakyat, ya, sebagai wong cilik, ya, atau sebagai siapa aja Anda, melihat dari sisi positifnya. Mereka semua berkontribusi membangun Indonesia sesuai tantangan zamannya. Jadi terlalu banyak misalnya melihat sisi negatif tanpa menghargai usaha dan pencapaian para pemimpin kita, ya kurang bijak ya. Setiap presiden kita ya sudah berjuang dengan cara mereka sendiri untuk membangun Indonesia. Jadi kita sebagai rakyat punya tanggung jawab ya, daripada hanya mencela, ngomongkan, menggibah kejelekannya. Lebih baik kita bertanya, apa yang sudah saya lakukan untuk bangsa ini? Sudahkah kita menjaga kebersihan lingkungan? Sudahkah kita taat aturan? Sudahkah kita tidak korupsi? Ya, seperti itu. Sudahkah kita membantu sesama dan kontribusi di komunitas kita? Sudahkah kita memilih pemimpin dengan bijak? Sudahkah kita tidak bermain money politik? Ya, seperti itu. Jadi kita ini yang perlu ditanyakan seperti itu ya. Jadi membangun bangsa bukan hanya tugas presiden, tapi tanggung jawab kita semua. Jika kita ingin Indonesia lebih baik, kita harus memulai dari diri sendiri. Kenapa? Terlalu banyak mudah mengkritik atau menghina pemimpin kita karena merasa ketidakpuasan ini dan itu ya, ketidakpuasan itu dan ini. Padahal tidak ada pemimpin yang sempurna. Ya, tapi memang harus ada pengawasan seperti itu ya. Harus ada istilahnya saling mengingatkan seperti itu. Jadi saya tandaskan lagi, setiap presiden itu punya tantangan sendiri dan sudah berusaha membangun Indonesia dengan cara-cara beliau-beliau ya. Kalau kita hanya fokus pada kesalahan dan tidak melihat jasa-jasanya, kita jadi tidak adil. Kritik itu boleh, bahkan kalau tidak ada kritik ya tidak ada balancing, tidak ada sesuatu yang ingin maju ya. Tapi harus berbasis fakta dan solusi, bukan sekedar mencela. Daripada sibuk menghina, mencela, kan ada itu. Saya sering dengar, risih mendengarnya ya. Ngomong di depan umum, tapi malah bawaannya mencela atau menghina terus ya, seakan-akan tidak ada jasa baiknya. Itu apa yang bisa kita lakukan untuk membantu negara ini bisa maju? Karena perubahan bukan hanya tanggung jawab pemimpin, tapi ya kita semua sebagai rakyat kita punya tanggung jawab untuk bersikap bijak terhadap pemimpin-pemimpin kita. Ya mohon maaf barangkali ada yang berbeda ide ya. Ya. Jadi yang kita lakukan ini menghormati. Tapi menghormati ini tidak membabi buta, ya, tidak membabi buta. Kata orang Bali, tidak membabi buta.
karena saya dekat dengan Bali rumahnya ya, Banyuwangi. Jadi sering mendengar logatnya hampir sama lah. Tidak membabi buta. Pemimpin itu, apalagi ada pemilu kan, berarti pilihan rakyat. Ya jadi harus dihormati. Hormat itu bukan tidak boleh mengkritik. Kritik itu sangat boleh. Tapi harus sopan dan berbasis fakta. Seperti kita ini sebagai rakyat ya. Presiden itu satu, kemudian yang di Mong itu banyak ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita itu memberikan kritik yang membangun. Nah, alhamdulillah banyak juga yang kritik membangun. Saya senang ya kalau seperti itu ya. Kalau ada kebijakan yang kurang baik, kritik dengan solusi. Bikin solution. Solusi itu bukan sekedar mencela, tapi buatlah solusi seperti ini, mestinya seperti ini. Ya kalau diikuti sampean, kritik sampean itu malah membuat kemajuan misalnya. Nah, itu gunakan data dan fakta, bukan hoax atau emosi. Seperti itu ya. Jadi kita rakyat ini berkontribusi untuk bangsa ya. Jangan hanya berharap perubahan dari pemimpin, tapi kita mulailah dari diri sendiri ya. Kalau kita merampok terus, korupsi terus, tapi berharap perubahan dari pemimpin, ya, menggibah akhirnya ya. Tapi diri kita, organisasi kita, misalnya ya, tidak dibenahi, ya menyalah-nyalakan terus akhirnya seperti itu ya. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi itik yang ada di kejauhan tampak, seperti itu. Jadi kita tetap sebagai rakyat ini, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, disiplin, jujur, dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari juga bagian dari membangun bangsa. Dan kalau pemilihan itu memilih dengan bijak ya, dengan bijak. Oh, memang di pemilu ini banyak sekali ya, istilahnya, kan kadang ada yang tuntut menuntut karena mungkin katanya curang, katanya seperti ini dan lain sebagainya. Sering kita lihat di TV polemik lah. Ya tetap kita jujur ya. Gunakan hak pilih ya, gunakan hak pilih dengan mempertimbangkan visi dan program calon pemimpin. Kita jangan berpengaruh dengan politik uang, terpengaruh dengan provokasi misalnya. Jaga persatuan ya. Terutama mulut ini harus sering ngomongkan persatuan. Perbedaan itu sesuatu yang normal, harus berbeda. Di Banyuwangi aja kalau suku ya banyak, suku Bugis, suku Osing, suku Madura, suku Arab ya. Kemudian suku yang lain, suku Cina ya, kampung Cina, coba kampung Arab ada. Pecinaan kalau dia. Jadi banyak suku, tetap perbedaan itu pasti ya. Perbedaan politik banyak, buktinya banyak partai ya, seperti itu. Jadi itu sesuatu yang biasa dan normal. Perbedaan pilihan politik itu jangan sampai membuat kita terpecah belah. Setelah pemimpin terpilih, dukung ya, dukung kebijakan baiknya ya, kebijakan baiknya kita dukung, dan awasi dengan kritis kebijakan ya yang kurang baik. Awasi kritis kebijakan yang kurang baik, seperti itu. Kalau kita ingin negara ini maju, jangan hanya berharap dari pemimpin-pemimpin ya. Bolehlah, tapi ya kita sendiri juga harus ikut berperan dengan cara-cara yang positif, yang progres, seperti itu. Semua presiden Indonesia telah berjuang sesuai dengan zamannya, dengan tantangan dan cara masing-masing. Tidak ada yang sempurna, tapi mereka, beliau-beliau semua mempunyai kontribusi besar dalam membangun bangsa ini.
seperti itu. Lebih baik kita belajar dari kebaikan dan keberhasilan mereka. Dengan begitu kita bisa mengambil inspirasi, ya, untuk ikut berkontribusi demi Indonesia yang lebih baik, ya. Ada yang bertanya, kenapa penghinaan perundungan terhadap presiden sering terjadi? Ya tentu faktor politik, ya, itu bisa menjadi alasan yang pertama. Rivalitas politik itu membuat sebagian orang sulit menerima pemimpin yang berbeda pandangan, ya. Ada kepentingan kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan citra presiden, ya. Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan propaganda dan memperkeruh suasana. Ada juga karena ketidakpuasan ini dan itu dan kekecewaan ini dan itu, ya. Beberapa kebijakan mungkin tidak sesuai harapan rakyat sehingga muncul kritik-kritik yang berlebihan. Orang cenderung lebih fokus pada kekurangan daripada keberhasilan. Ya, seperti itu alasannya mengapa mereka terlalu menghina, ya, merundung, ya. Kurang pemahaman, ya, misalnya bisa juga dari kita kurang paham, dan hoax, berita-berita bohong, dusta, ya. Banyak yang menghina tanpa memahami situasi sebenarnya, hanya ikut-ikutan aja, ya. Kita ikut-ikutan. Hoax dan berita palsu juga lebih memperparah, memperburuk persepsi terhadap pemimpin-pemimpin kita ini, ya, presiden-presiden kita ini. Budaya negatif atau negatif dari media sosial misalnya, ya. Memang kebebasan berbicara sering disalahgunakan, menghina, menekan, ya, ya, dan terkesan bukan berdiskusi dengan sehat. Itu seperti itu. Apalagi ada yang menyatakan banyak akun anonim atau buzzer yang sengaja memperkeruh keadaan. Memang sengaja. Kalau dari pengamatan itu kayaknya memang sengaja memperkeruh keadaan seperti itu. Ya kalau kita amati, ya sampai amati juga seperti itu, ya. Ya, masyarakat bisa baca itu. Ada sifat kedengkian dan kepentingan pribadi. Ini saya kurang suka seperti itu. Mungkin ada yang sependapat dengan saya juga kurang suka lah seperti itu. Kedengkian dan kepentingan pribadi. Jadi ada yang tidak suka melihat seseorang sukses, presiden ini sukses itu, ya, dan terus mencari-cari kesalahan, ya. Kepentingan ekonomi misalnya, apalagi itu, ya, atau jabatannya, ya, juga bisa menjadi alasan orang menyerang pemimpin-pemimpin kita, presiden kita. Seharusnya ya kita bisa lebih bijak, ya. Kritik itu perlu, ya. Seringkali tadi saya ungkapkan perlu, ya. Berbasis apa? Fakta, disampaikan dengan sopan. Menghina, ya, pemimpin hanya akan menciptakan perpecahan, karena juga pilihan kok itu, pemilu, ya, seperti rakyat yang memilih, ya, dan memperburuk situasi tanpa memberikan solusi seperti itu, ya. Dendam politik yang belum selesai, ya, ini terus menerus itu, ya. Lawan politik atau kelompok tertentu masih menyimpan dendam dan ingin merusak citra mantan-mantan presiden kita misalnya, ya. Kadang ada pihak yang merasa dirugikan saat presiden itu berkuasa, jadi tetap menyerang terus meskipun sudah lengser, sudah selesai, menyerang terus, ya. Ini apalagi persepsi publik yang sudah terbentuk, meskipun seseorang, ya, maksudnya meskipun seorang presiden punya banyak jasa, kesalahan atau kontroversi yang pernah terjadi lebih sering diingat, ya. Jadi meskipun punya banyak jasa, kesalahan, kontroversi itu diingat terus. Media dan media sosial terkadang juga memperkuat persepsi ini, apalagi kalau hoax atau propaganda terus disebarkan. Sekarang orang menyebarkan propaganda, menyebarkan hoax ini seakan-akan kurang hati-hati lah.
bahwa itu hoax, ya, bahwa itu palsu dan sebagainya, ya. Jadi entah ini tugas kementerian apa ya yang harus mengawasi ini, ya, menjaga ini. Terus berita-berita hoax itu disortir atau diberitahukan kepada rakyat, ini berita hoax, ini berita hoax, ini berita hoax. Kadang masyarakat kan juga nggak paham bahwa yang ia sebarkan itu YouTube atau laman yang disebarkan itu hoax, seperti itu, ya. Karena masih banyak yang terjebak sehingga menyebarkan ulang, share, seperti itu, ya. Ada juga karena apa mereka menghina, merundung, mencela kadang, ya, keinginan untuk mencari kambing hitam, ya. Saat kondisi negara sulit, sebagian kita rakyat lebih suka menyalahkan pemimpin lama daripada melihat masalah secara objektif, ya. Padahal saya ingatkan lagi, setiap era itu punya tantangan sendiri dan tidak semua kesalahan itu bisa sepenuhnya dilakukan pada satu pemimpin, seperti itu, ya. Kita ini kurang mengapresiasi terhadap jasa, ya. Masyarakat lebih mudah mengkritik daripada menghargai kerja keras para pemimpin kita. Setiap presiden itu punya andil besar dalam membangun negara, meskipun saya ulangi lagi tidak sempurna, ya, seperti itu. Jadi bagaimana bersikap bijak itu, ya disampaikan dengan fakta dan cara yang baik, tidak hanya fokus pada kesalahan, fokus juga terhadap jasa dan pencapaiannya, seperti itu. Yang sudah pernah tugas seharusnya dihormati karena mereka sudah berkontribusi untuk negara, ya. Tapi tetap ada pengawasan A, B, C, dan E dan namun begitu, daripada terus menjelek-jelekan masa lalu, lebih baik fokus ke masa depan dan bagaimana kita bisa ikut membangun Indonesia, seperti itu, ya. Luar biasa, pemimpin kita memang top banget, ya. Salute, ya, salute, salut dengan beliau-beliau, ya, mengorbankan waktu, mengorbankan hartanya juga kadang, ya, mengeluarkan hartanya, uangnya misalnya, ya, dan juga menghabiskan waktunya untuk rakyat, ya, untuk rakyat, ya. Oke. Jadi kita belajar dari sejarah dan tetap bersikap adil dalam menilai pemimpin kita. Ini adalah hal yang utama, seperti itu, agar kita menjadi masyarakat yang bijak, seperti itu, ya. Ya, tetap kritis itu tetap boleh, seperti itu, ya, dan lain sebagainya. Sampaikan secara adil, sesuai fakta dan sopan, seperti itu. Sukses selalu buat Anda semuanya, rakyat Indonesia dimanapun dari Sabang sampai Merauke, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.